BI belum menaikkan suku bunga karena inflasi masih cenderung terjaga. Ini yang diharapkan bisa mengkontrol atau mengendalikan tingkat inflasi itu sendiri. Oke, saham-saham yang menarik yang menurut saya bisa teman-teman cermati. Yang pertama ada Friend. Halo, apa kabar sahabat Republik Investor? Kembali lagi dengan saya Hendra Wadana. Di video kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman mengenai view saya terhadap IHSG di akhir Juli dan awal Agustus kira-kira akan seperti apa ya? Dan saham-saham apa aja sih yang menarik buat teman-teman coba cermati? Oke, sebelum video ini dimulai, tolong bantu YouTube channel Republik Investor untuk di-subscribe, di-like, dan di-share ya. Oke, kita akan mulai videonya. Oke, teman-teman lihat mengenai IHSG. Jadi rekaman hari ini saya adalah hari Selasa tanggal 26 Juli. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa pergerakan IHSG bergerak sideways di level 6.782 sampai 6.881. Nah, pergerakan dari IHSG sendiri akan menguji level psikologisnya di level 6.900, tapi memang pergerakannya masih sideways, jadi teman-teman bisa lihat. Nah, beberapa sentimennya kalau misalnya teman-teman lihat di sepekan terakhir itu adalah bahwa BI Rate tidak menaikkan tingkat suku bunganya. BI Rate kita tidak menaikkan tingkat suku bunganya. Nah, kalau misalnya kabar dari Eropa sendiri, Bank Sentral Eropa bahwa 11 tahun tidak menaikkan suku bunga dan 8 tahun mengimplementasikan suku bunga negatif. Akhirnya, Bank Sentral Eropa menaikkan tingkat suku bunganya dari 0,50 ke 0%. Jadi, bisa dibilang bahwa Bank Sentral Eropa pada saat itu adalah minus 0,50, tapi pada saat bulan kemarin dia langsung menaikkan 0,50, jadi ke level 0,00%. Jadi, tingkat suku bunganya bisa dibilang mengalami kenaikan. Begitupun juga kalau misalnya kita melihat kabar Bank of Jepang menaikkan perkiraan inflasi dari 1,9 ke 2,3%, tetapi tetap mempertahankan tingkat suku bunganya minus 0,10. Jadi Jepang tetap mempertahankan tingkat suku bunganya, tapi inflasinya dia ekspektasinya tadi 1,9 dinaikkan menjadi 2,3%. Oke, untuk Bank Indonesia sendiri adalah sudah 18 tahun menahan tingkat suku bunganya di level 3,5 dan merupakan rekor terendah sepanjang sejarah. Di bulan Juni 2020, inflasi mencapai 4,3% year on year dan inflasi inti mencapai 2,63%. BI belum menaikkan suku bunga karena inflasi masih cenderung terjaga. Mata uang stabil dan pertumbuhan ekonomi masih perlu didukung oleh kebijakan longgar dari moneter kita. Nah, terus pertanyaannya adalah sampai kapan kira-kira BI Rate bisa mempertahankan tingkat suku bunganya? Seperti itu kan. Nah, BI sendiri menargetkan inflasi di kisaran 2,2 sampai 4% di tahun 2022. Walaupun inflasi Juni, kalau misalnya teman-teman cermati, inflasi Juni kita sudah mencapai 4,3,5% year on year. Bank Indonesia berfokus pada inflasi inti di level 2,63% year on year. Nah, kalau misalnya kita lihat sendiri, subsidi BBM dan listrik yang ditingkatkan menjadi dari 150 triliun itu menjadi 500 triliun. Diharapkan mampu meredam tekanan inflasi. Selama inflasi masih terkendali, maka BI masih mempunyai ruang untuk menahan tingkat suku bunga. Jadi yang teman-teman lihat bahwa pemerintah sendiri menaikkan tingkat subsidi dari 150 triliun menjadi 500 triliun. Nah, ini yang diharapkan bisa mengkontrol atau mengendalikan tingkat inflasi itu sendiri. Nah, pertanyaannya, sampai berapa lama pemerintah kuat menahan tidak menaikkan subsidi? Karena kalau misalnya teman-teman lihat harga sel sendiri udah 18.900, sedangkan Pertalite masih di level 7.650. Nah, ini yang nanti akan menjadi poin besar bagi pemerintahan kita, karena kalau misalnya subsidi terus ya otomatis akan bengkak APBN kita gitu loh. Tapi kalau misalnya kita tidak mensubsidi, otomatis suka nggak suka inflasi. Kalau misalnya BBM naik, otomatis jalur distribusi yang lain semua pasti akan naik. Dalam
Sederhananya adalah tingkat inflasi pasti akan tidak terkendali atau bisa dibilang inflasi akan makin naik. Jadi itu untuk pembahasan dari makronya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat kemungkinan untuk di bulan uh, akhir dari Juli atau awal Agustus, pergerakan IHSG masih bergerak pada range 6.600 sampai 6.900. Jadi supportnya di level 6.600 dan resistennya di 6.900 atau bahkan menguji level psikologisnya lagi di level 7.000. Kita menunggu lagi sentimen-sentimen yang ada, yang terbaru nantinya. Oke, saham-saham yang menarik yang menurut saya bisa teman-teman cermati. Yang pertama ada Friend. Jadi hari ini mulai naik nih saham Friend. Jadi teman-teman bisa lihat, nah di sini ada pola double bottom. Nah di sini Friend di hari Selasa pas saat ini saya rekaman dia ada di level 97. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa lihat sangat memungkinkan untuk saham saham brand ini akan menguji level psikologisnya di level 100. Nah, ketika double bottom di sini teman-teman bisa lihat di tanggal 17 Mei. Nah, kita cek tanggalnya. Nah, kita ganti di sini. Sebenarnya ini udah kita rekom, tapi memang hari ini baru benar-benar naik. Nah, kita ganti 17 Mei. Nah, oke, nah teman-teman bisa lihat bahwa data dari friend itu sendiri adalah big akumulasi. Nah, average-nya itu 85. Teman-teman bisa lihat nih. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Nah, AI-nya akumnya sangat besar nih. Jadi teman-teman bisa lihat big akum. Nah, AI-nya ini 329 miliar 85, LG-nya 22 miliar 84. Jadi sangat sangat akumulasi. Jadi big akumulasi banget nih. Jadi teman-teman kalau misal udah punya boleh di maintain hold. Mungkin teman-teman bisa jual di atas psikologi 100, tapi kalau misalnya teman-teman pengen buy on weakness, teman-teman pengen sabar, nah teman-teman bisa coba antri lewat range dari sini nih. Teman-teman bisa lihat teknikalnya di range 89 atau psikologi 90, atau pengen lebih aman lagi deket average dari si AI ini di level 85. Nah, tapi kan pertanyaannya, oh, apakah bisa di level 85? Nah, jadi teman-teman bisa acuannya bisa by on weekly berdasarkan dari by average big akum yang pertama yaitu AI, atau berdekatan dengan teknikalnya di 89 sampai psikologi 90. Jadi tergantung teman-teman tipikal risk taker atau tidak. Jadi balik lagi ke profil dari teman-teman trader dan investor seperti apa. Jadi ini saham yang menurut saya menarik buat teman-teman coba cermati. Yang pertama itu ada Friend. Nah, yang kedua teman-teman bisa cermati. Nah, ini ada bola. Jadi teman-teman bisa lihat bola. Bola sebenarnya akan coba tembus 448, tapi dia kehalang terus. Jadi bola ini kehalang terus resistennya. Sebentar. Nah, teman-teman bisa bisa cermati ini bola. Jadi bola bisa dibilang udah sangat turun dalam, sangat turun dalam. Nah, di sini sudah mulai volumenya sudah lumayan. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini nah, bola akan coba tembus psikologisnya di 400, di resisten klasiknya di 448 tadi, tapi tidak tembus. Nah, teman-teman bisa sabar nih. Teman-teman bisa sabar di EMA MA5-nya nih. Teman-teman bisa sabar di MA5-nya. Nah, teman-teman bisa ngantri mungkin buy on weakness di level 370. Nah, teman-teman bisa lihat lagi nih ketika misalnya pada saat candle chartnya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat sebentar. Kita ganti tanggalnya. Nah, teman-teman bisa lihat nih di tanggal 15 Juli kita bisa ganti 15 Juli sebentar. Nah, teman-teman bisa lihat nih 15 Juli untuk saham bola LG itu sudah melakukan akumulasi, sudah mengakumulasikan 17 miliar, sedangkan seller 3,7 miliar. Jadi bisa dibilang average-nya itu 374. Sedangkan pas banget nih, MA5-nya di 374. Jadi eh, confirm banget, konfirmasi banget untuk broker summary-nya di 374 dan di moving average 5-nya di 374. Jadi untuk saham bola, teman-teman ketika misalnya melihat kawan ini, teman-teman bisa coba bangun interest di level 374. Atau terlalu jauh ya teman-teman bisa naikin target belinya di 380 karena ini datanya udah mulai cakep, teknikalnya juga sudah mulai
teknikalnya juga sudah mulai rebound dan bandarmologinya juga sudah mulai bagus untuk saham bola. Jadi yang pertama tadi ada friend, yang kedua ada bola. Nah, yang ketiga teman-teman bisa lihat ini saham yang menurut saya menarik ya. Ini ada saham TNCA. Oke. Nah, nah, teman-teman bisa lihat nih TNCA. Nah, TNCA sudah breakout resistennya dan dia akan coba lagi uh, resistennya di level 745 resisten klasiknya. Tapi yang menarik adalah teman-teman bisa lihat di sini datanya sebentar, teman-teman. Kita lihat nah dari tanggal 6 Juli dia sudah akumulasi sebentar. TNCA kita ganti tanggalnya 6 Juli, teman-teman. Oke, kita ganti tanggalnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada JP Morgan. Nah, di sini sudah ada nih JP Morgan melakukan akumulasi untuk saham TNCA. Nah, teman-teman bisa lihat nih. JP Morgan 506, JP, CC. Nah, walaupun memang nilainya nggak terlalu terlalu besar karena memang volumenya juga masih belum terlalu tinggi, tapi untuk saham TNCA menarik untuk teman-teman beli. Dengan harga sekarang 685 dan buy average dia 500, jadi memungkinkan teman-teman bisa ngantri di area apa namanya teknikalnya di area 570 sampai 580 TNCA dengan target berikutnya teman-teman bisa lihat di sini ada di resisten psikologisnya di angka 800. Jadi mungkin beberapa saham yang menarik buat saya coba sharing ke teman-teman. Yang pertama ada saham Friend, yang kedua ada saham bola, yang ketiga ada TNCA. Oke, buat teman-teman kalau misalnya memang ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar dan kedepannya mungkin kita akan coba lebih aktif lagi untuk YouTube channel Republik Investor. Buat dukungannya, tolong dibantu untuk teman-teman semuanya untuk subscribe YouTube channel Republik Investor. Itu aja video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi video dari saya di Republik Investor berikutnya.